Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 6, yang berjudul Teori Analisis Kesalahan. Sebelum dimulai, kami sangat berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa, yaitu Ibu Jatut Yoga Prameswari, MPD, dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan memperhatikan pada siang hari ini. Sebelum dimulai, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 6 ini. Yang pertama, saya sendiri bernama Aslaha Akia Ramadan, ada Azeng Karin Sukmono, ada Nabila Ardelia Azahra, ada Rizky Putri, dan juga ada Saidah Karamiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Karin Sukmono. Akan menjelaskan tentang hakikat analisis kesalahan berbahasa. Pengertian analisis kesalahan dikemukakan oleh Kristal dalam Ruru dan Ruru 1985 bahwa analisis kesalahan adalah suatu teknik untuk mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan secara sistematis kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pembelajar yang sedang belajar bahasa asing atau bahasa kedua dengan menggunakan teori-teori linguistik. Salah satu hal yang perlu ditekankan dalam analisis kesalahan berbahasa adalah kesalahan yang menjadi objek kajian atau penelitian, yakni kesalahan yang bersifat sistematis. Kesalahan sistematis berhubungan dengan kompetensi pembelajar bahasa. Kompetensi yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan pembelajar bahasa untuk melahirkan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa yang digunakannya. Bahasa yang digunakan itu dapat berwujud kata, kalimat, dan makna yang mendukungnya. Dengan demikian, kesalahan berbahasa yang perlu dianalisis melingkupi tataran fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Menurut Tarigan 1997, jika kita berbicara mengenai analisis kesalahan berbahasa, maka terdapat dua istilah yang saling berkaitan dan biasanya sulit untuk dibedakan. Kedua istilah tersebut ialah kesalahan, error, dan kekeliruan, mistake. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu. Sementara itu, kekeliruan adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu, namun tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa. Kekeliruan berbahasa cenderung diabaikan dalam analisis kesalahan berbahasa karena sifatnya sementara, individual, tidak sistematis, dan tidak permanen. Menurut Parera 1997 menjelaskan bahwa mistake atau kekeliruan menurutnya adalah penyimpangan yang disebabkan oleh faktor-faktor performance seperti keterbatasan ingatan, mengeja dalam lafal, tekanan emosional, dan hal-hal lainnya. Kesalahan seperti ini mudah untuk diperbaiki jika penutur atau pembicara diingatkan, sehingga kekeliruan bukan sesuatu yang dapat digeneralisasikan karena sifatnya yang sementara. Sedangkan error atau kesalahan adalah penyimpangan-penyimpangan yang sistematis,
konsisten, dan menjadi ciri khas berbahasa pembelajar yang belajar bahasa pada tingkat tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses terjadinya kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa berkaitan erat dengan proses belajar dan mengajar bahasa. Terjadinya kesalahan berbahasa di kalangan siswa yang sedang belajar bahasa kedua merupakan fenomena yang mendorong para ahli pengajaran bahasa untuk mempelajari kesalahan berbahasa. Dari studi tentang kesalahan berbahasa, dapat diketahui bahwa proses terjadinya kesalahan berbahasa berhubungan erat dengan proses belajar bahasa. Kesalahan berbahasa merupakan gejala yang inherent atau sesuatu yang tidak bisa dilepas dengan proses belajar bahasa. Oleh karena itu, untuk memahami proses terjadinya kesalahan berbahasa, terutama di kalangan siswa yang sedang belajar bahasa, diperlukan pemahaman tentang konsep-konsep belajar bahasa. Untuk memahami proses terjadinya kesalahan berbahasa dalam kaitannya dengan belajar bahasa kedua, menurut psikologi kognitif, kita dapat menyimak pandangan yang dikembangkan oleh Larry Selinker dalam tulisannya berjudul Interlanguage yang dimuat dalam buku Error Analysis oleh Jack G. Richard. Menurut Larry Selinker, apabila seseorang belajar bahasa kedua, ia memusatkan perhatiannya kepada norma bahasa yang dipelajarinya. Selanjutnya ada C. Tujuan dan manfaat analisis kesalahan berbahasa. Menganalisis kesalahan yang dibuat oleh para siswa jelas memberikan manfaat tertentu, karena pemahaman terhadap kesalahan merupakan umpan balik yang sangat berharga bagi evaluasi dan perencanaan penyusunan materi serta strategi pengajaran di kelas. Analisis kesalahan sendiri antara lain bertujuan untuk yang pertama, ada menentukan urutan penyajian butir-butir yang diajarkan di kelas dan buku teks. Misalnya urutan mudah sukar. Yang kedua, ada menentukan urutan jenjang relatif penekanan, penjelasan, dan latihan berbagai butir bahan yang diajarkan. Yang ketiga, ada merencanakan latihan dan pengajaran remedial. Dan yang terakhir, ada memilih butir-butir bagi pengujian kemahiran seorang siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat mengkaji kesalahan berbahasa siswa dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama ada teoritis, menghasilkan pemahaman tentang hakikat strategi belajar bahasa siswa, pemuraian bahasa yang dilakukan siswa, dan bahasa khas siswa sebagai pembelajaran bahasa. Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang dilakukan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum atau tidak sama sekali. Namun dapat juga untuk memperkuat atau menggugurkan teori tersebut setelah mengetahui hasil penelitian. Yang kedua, ada praktis aplikatif, memperbaiki dan mengurangi kesalahan berbahasa siswa, menyusun materi pengajaran, dan menyusun program remedi. Tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Misalkan manfaat untuk mahasiswa yang mengerjakan topik skripsi serupa civitas akademika yang melakukan penelitian yang sama, dan lain-lain. Subjek ini disesuaikan dengan peneliti. Penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan
manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis. Selanjutnya, ada tahap-tahap analisis kesalahan berbahasa. Untuk menganalisis kesalahan berbahasa, tentunya harus melalui beberapa tahap. Penjelasan terkait tahap-tahap dalam analisis kesalahan berbahasa dikemukakan oleh Tarigan tahun 1997 sebagai berikut. 1. Mengumpulkan data. Langkah awal yang dilakukan dalam analisis kesalahan berbahasa adalah mengumpulkan data-data yang dalam hal ini adalah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pembelajar bahasa. Data terkait kesalahan berbahasa tersebut dapat diperoleh dari hasil ulangan, latihan menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. 2. Mengidentifikasi kesalahan. Setelah data-data dikumpulkan, kemudian kesalahan-kesalahan tersebut diidentifikasi berdasarkan tataran kebahasaan. Misalnya, kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, dan semantik. 3. Menjelaskan kesalahan. Pada tahap ini, peneliti harus menjelaskan apa yang salah, penyebab kesalahan, dan cara memperbaiki kesalahan tersebut. 4. Mengklasifikasikan dan meranking kesalahan. Mengklasifikasikan dalam hal ini adalah semua data kesalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dikategorikan sesuai dengan jenis kesalahan. Misalnya, kesalahan dalam aspek konjugasi kata kerja, penggunaan preposisi, dan aspek lainnya. Meranking kesalahan dalam hal ini adalah mengurutkan jenis kesalahan berdasarkan frekuensi terjadinya kesalahan. Melalui tahap ini, dapat diketahui kecenderungan-kecenderungan kesalahan yang sering dilakukan oleh pembelajar bahasa. Dan 5. Mengevaluasi kesalahan. Fokus pada bagian ini yakni mengidentifikasi potensi penyebab kesalahan, serta mencari cara yang tepat untuk mengurangi dan bila dapat menghilangkan kesalahan itu. Hal ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan komponen proses belajar mengajar seperti tujuan, bahan, metode, media pembelajar, ataupun aspek lainnya. Alhamdulillah, sesi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan memperhatikan sesi presentasi kelompok kami tadi. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.